Jadi gue adalah tukang gali kuburan dan selama gue kerja gue sering banget mimpi-mimpi aneh yang terkadang berasa nyata. Tapi semua mimpi itu masih jauh lebih mending daripada mimpi yang baru aja gue alami. Jadi waktu itu gue dapat job gali tanah kayak biasa. Gue gali sampai selesai dan setelah itu gue nongkrong di pos buat nungguin jenazahnya datang. Niu niu niu. Suara sirine terdengar mendekat. Gue jalan ke depan gerbang bersiap untuk membantu mereka ke tanah yang udah gue gali. Mereka menurunkan jenazahnya ke liang kubur dan memberikan aba-aba untuk gue menutup kuburannya. Gue pun mengambil cangkul dan segera menutup tanah itu kembali. Nah pas gue lagi nutup, gak sengaja gue nyenggol jenazahnya sehingga yang tadinya menghadap ke bumi jadi telentang menghadap ke atas. Ada aja gue bilang, repot ini mah kalau ngulang lagi. Malas biarin aja gak apa-apa. Dengan cepat gue nutupin jenazahnya pakai tanah dan berusaha nyembunyiin kesalahan gue itu. Gue mikir gak akan ada hal buruk yang bakal terjadi juga kok. Walaupun gue cukup yakin bahwa malam ini gue pasti akan mimpi yang aneh. Proses pemakaman selesai dan gue pun pulang ke rumah. Awalnya tuh biasa aja ya, tapi kok tubuh gue kayak ngerasa ada sesuatu yang salah gitu. Adalah gak usah dipikirin, gak ngaruh juga orang udah mati. Gue mandi dan rebahan di kasur. Malam pun tiba. Langit mengguyur hujan deras dan meniup angin kencang. Gue menatap gelapnya langit hingga teringat kejadian tadi siang. Namun gue berusaha pura-pura gak peduli. Walaupun di dalam hati gue nyesel juga harus banget nyari kerjaan sampingan yang ekstrim begini. Padahal sebagai mahasiswa gue bisa aja ngojol atau freelance lain. Tapi udahlah tuh. Gue buka laptop buat ngelanjutin skripsi gue dan gak sengaja gue ketiduran. Mata gue merem. Suara hujan tak lagi sederas seperti sebelumnya. Gue bisa merasakan kasur gue basah kayak ada atap yang bocor. Lama-lama basahnya banyak yang membuat gue terbangun. Gue membuka mata ngeliat sekeliling gue. Gelap banget, nggak kelihatan apa-apa kayak orang lagi nutup mata. Gue raba-raba kasur untuk nyari HP gue dan nggak nemu. Tapi gue malah merasakan feel aneh. Lah gue tidur di mana? Kok rasanya kayak tanah semua? Gue meraba ke samping dan ke atas hanya untuk merasakan hal yang sama. Anjir ini tanah semua. Gue ada di dalam tanah kah? Perlahan pupil gue membesar dan beradaptasi dengan kegelapan. Disitulah gue tiduran di dalam sebidang tanah. Tolong! Gue teriak sekencang yang gue bisa namun gak mendapatkan jawaban. Dengan sisa tenaga yang ada, gue berusaha menggali tanah tersebut ke atas untuk bisa keluar dari sini. Tangan gue yang pertama nongol ke permukaan tanah. Gue bisa merasakan dinginnya malam dan basahnya keadaan sekitar. Gue pun menggali dengan sekuat tenaga yang gue bisa dan akhirnya gue bisa keluar. Kepala gue nengok ke kanan dan ke kiri. Menelaah gue lagi ada di mana. Dan kagetnya gue berada di tengah pemakaman sunyi yang gue kenal. Gue nengok lagi dan melihat batu nisan dari tanah tempat gue. Dan tertulis dengan jelas nama dan tanggal wafat orang yang baru aja gue kubur hari ini. Siang ini masih dengan bunga segar yang baru aja ditebarin. Gue bangun dan keluar dari tanah mengerikan itu. Baju gue seluruhnya dipenuhi sama tanah merah basah. Gue berjalan menyusuri masing-masing makam untuk berjalan keluar. Tanahnya masih basah banget dan lengket karena habis diguyur hujan deras. Gue bener-bener bingung banget apa yang baru aja terjadi. Perasaan tadi gue lagi ngerjain skripsi deh. Gue bergegas berjalan kaki sendiri menuju kos gue yang gak jauh dari sana. Gue pengen bersihin badan dan lanjutin skripsi gue. Di sini gue pengen bikin judul skripsi sama bikin pendahuluan skripsi cuma 1 menit. Buat bikin judul gue tinggal ketik fakultas gue dan masukin topik. Kalau udah kepikiran, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah itu judulnya. Kalau lu scroll ke bawah lu dapat 3 opsi. Kalau lu nggak suka lu tinggal pencet buat lagi. Kalau lu